Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Zam Prakatambas dari D4ME4C NRP 0320040091 akan menjelaskan pekerjaan saya mengenai evaluasi tengah semester sistem pendingin dan saluran udara praktek. Nah, jadi seperti yang kita tahu pada layar terdapat chiller remote monitoring system. Nah, dari chiller remote monitoring system tersebut, saya akan membuat suatu water chiller dengan tipe Refrigerant R32. Baik, nah seperti ini kira-kira skema watercool type water chiller principle. Nah, jadi ada cooling water, ada box cool chiller, juga ada buffer tank dan equipment atau hasil. Selanjutnya, saya akan membacakan perintahnya, yakni water chiller dengan kapasitas air di tangki power Kiki cubic per hour digunakan untuk memproduksi jet water dengan temperatur 7 sama dengan 8 Celcius. Jet water ditampung di dalam buffer tank yang berdiameter 1 meter dan tinggi 2 meter. Buffer tank berada pada lingkungan dengan temperatur udara 34 Celcius dan kecepatan udara atau viskositas sebesar 1,2 meter per second. Buffer tank belum dilengkapi sistem insulation sehingga menyebabkan sistem pendingin mendapatkan tambahan panas atau heat gain dari udara lingkungan ke tank. Chill water mengalir keluar dari ruangan pendingin dengan temperatur T6 sama dengan 20 Celcius. Nah, saya sebagai calon marine engineer akan merancang suatu sistem marine water chiller yang difungsikan untuk pendingin sistem. Sistem yang saya buat harus mampu menghasilkan chilling water pada temperatur yang sesuai sekaligus mengatasi kerugian panas akibat sistem yang belum terinsulasi. Kondenser didesain dengan menggunakan media pendingin air laut atau seawater bertemperatur 28 Celcius. Air laut keluar kondenser langsung dibuang ke lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Beda temperatur air laut masuk keluar kondenser tidak boleh lebih dari 5 Celcius. Spesifikasi desain yang diinginkan oleh klien di dalam dokumen kontrak mensyaratkan bahwa perbedaan temperatur refrigerant terhadap fluida yang dikondisikan di kondensir maupun evaporator adalah 12 Celcius. Untuk meningkatkan performansi, sistem pendingin didesain memiliki temperatur subcooling dengan suhu 36 Celcius dan temperatur superheating 10 Celcius. Untuk kebutuhan perencanaan mesin pendingin, tersedia mesin pendingin dengan COP CC dengan jenis refrigerant R32. Oke, next dari hal tersebut diketahui seperti ini. Nilai Kiki. Nilai Kiki ini diketahui dari NRP saya, yakni 1,0 ditambah 91 per 90. Didapati hasil 2,01 meter kubik per hour. Nah, bisa dibaca. Juga yang COP ini 3,0 ditambah 91 per 90. Didapati hasil COP untuk saya adalah 4,01. Nah, dari hal ini, saya diminta untuk merancang sistem pendingin yang mampu digunakan untuk kebutuhan di atas. Dengan menentukan, yang pertama ini, saya diminta untuk menggambar dan memplotkan semua data ke dalam pH gambar dengan disertai validasi hitungan menggunakan tabel. Nah, ini merupakan plot pH diagram menggunakan bantuan software EES. Berikut saya akan menunjukkan bagaimana cara mengeplotkan diagram ini pada software EES. Nah, jadi ini adalah sheet saya pada EES software. Nah, adalah pH diagram dari refrigerant tipe R32. Caranya pertama kita memilih tool ini, tool untuk membuat property plot information. Nah,
karena kita mendesain water chiller, media yang digunakan adalah fluida. Dan untuk kelas saya diminta menggunakan tipe refrigeran R32. Jadi akan dipilih ini. Refrigeran R32. Bisa dilihat di layar seperti ini. Nah, lalu karena yang diminta pH diagram, saya juga memilih tipenya pH. Dan saya juga memplotkan suhu sesuai dengan soal. Karena yang diketahui dua ya, ada 36 Celcius dan 10 Celcius. Nah, setelah memplotkan hal tersebut, akan didapati refrigeran tipe ini. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan validasi hitungan menggunakan tabel. Nah, diagram tersebut ya, yang di slide sebelumnya, merupakan hasil plot pada IIS software dengan menginputkan nilai suhu temperatur subcooling 3 sampai dengan 36 Celcius dan T1 fase superheating 10 Celcius. Nah, dari data tersebut dapat dicari tekanan dan entalpi subcooling dan superheated vapor dengan melihat saturation table atau thermodynamica property. Nah, di sini sudah saya terangkan bahwa nilai pressure 3 adalah 2245 kilopascal dan entalpi 3 adalah 267,34. Nah, kemudian untuk nilai H4 nantinya sama dengan nilai H3. Nah, next slide adalah tabelnya. Ini sudah saya screenshot. Di sini menunjukkan temperatur, pressure, juga ada entalpi. Ini didapatkan dari tabel refrigeran 32 merek Daikin. Oke, untuk subcooling suhunya adalah 36 Celcius. Nah, didapati pressure-nya adalah 2245 kilopascal dan karena subcooling itu fasanya masih liquid, maka nilai entalpinya adalah 267,34. Selanjutnya, untuk nilai tekanan dan entalpi saturated vapor dengan temperatur 10 Celcius. Didapati pressure 1107 kilopascal dan entalpi karena saturated vapor ya, itu adalah fasanya vapor adalah 516,66. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari tabel, kita bisa mencari nilai H2 dengan cara sebagai berikut, menggunakan rumus COP sama dengan QFA per W kompresor. Nah, QFA ini rumusnya H1 min H4 dan W kompresor adalah H2 min H1. Nilai COP saya sesuai dengan NRP adalah 4,01 dan saya memasukkan semua nilai entalpi. Nah, di sini yang belum diketahui adalah entalpi H2. Bisa dicari nilai H2 adalah 578,83456. Baik, selanjutnya adalah berapa heat gain atau beban panas tambahan yang terjadi pada buffer tank dari temperatur lingkungan akibat perbedaan panas konveksi. Nah, heat gain didapatkan juga dengan menggunakan bantuan IIS software dan menginputkan nilai-nilai yang diketahui. Nah, ini sudah dikondisikan. Untuk IIS-nya, nilai-nilai yang diketahui adalah sebagai berikut. H2 sesuai dengan milik saya, P2 kompresor juga sama, tertera di layar ya. Baik, selanjutnya ini adalah didapati hasil solve dari EES. Nah, baik, saya akan menunjukkan bentuknya pada EES software. Nah, jadi ini adalah EES yang telah dikondisikan untuk mencari nilai, untuk membantu mencari nilai heat gain beban panas. Nah, setelah kita memasukkan nilai-nilai ini, kita bisa langsung memilih tool solve. Nah, solusinya, didapati hasil ini.
Ya, seperti itu ya caranya. Baik, lanjut saya kembali ke PPT. Nah, setelah kita didapati hasil solve, maka kita bisa mencari VE ya, viskositas, elastivitas. Dengan rumus mu udara per rho. Nah, mu udara 0,00001888 per 1,15 ya. Tunjukkan pada ini. Dapati hasil ini 0,000164173913. Kemudian kita mencari angka Reynolds. Reynolds number adalah V per diameter per VE. Dan diameter dari tank yang didesain adalah 1 meter. Kita kalikan 1,2 kali 1 per 0,00016417. Didapati hasil 73.094,96256. Nah, selanjutnya kita cari Nusselt number cylinder tank. Nusselt number untuk fase ini kita menggunakan rumus 0,027 kali Reynolds number pangkat 0,805 kali Prandtl number pangkat 1/3. Didapati hasil Nusselt number-nya 94,3362. Nah, NU itu akan digunakan untuk mencari H konveksi. Nah, rumus dari H konveksi adalah K per diameter kali NU. Nah, ini kita butuh K ya. Tadi di IES juga didapati K udara. Seperti itu. Nah, didapati hasil H konveksi adalah 2,537. Nah, setelah mendapatkan hasil-hasil tersebut, kita bisa mencari nilai heat gain atau beban panas yang terjadi pada buffer tank dari temperatur lingkungan akibat perpindahan panas konveksi. Nah, itu ya. Dengan rumus Q sama dengan H kali delta S kali TS min T. Nah, didapati hasil heat gain atau beban panas adalah 0,517 kilowatt. Oke. Nah, kemudian kita menentukan nih parameter temperatur kerja sistem refrigerasi yang dibutuhkan oleh desain. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan? Itu pertama ada temperatur desain refrigeran pada evaporator dalam Celcius. Nah, karena pada tabel kita nggak nemu ya untuk desain refrigeran pada evaporator kan ini ya. Di awal kita saat melihat tabel tadi untuk T evaporator kan 36. Nah, itu T evaporator kan 10 ya, 10 Celcius. Nah, itu didapati P-nya adalah 1107. Di tabel adanya 1103,168 dan 1137,642. Maka kita harus menginterpolasi. Nah, setelah diinterpolasi atau mencari pendekatan ya, kita akan mendapat nilai X di sini merupakan ini ya, suhu evaporator maksudnya adalah 8,8145 dalam Celcius. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu temperatur desain refrigerant condenser dalam Celcius. Nah, kita tahu di soal ada 36 Celcius. Kemudian tekanan desain refrigerant pada evaporator dalam bar, kita lihat di tabel, didapati hal ini. Juga tekanan desain refrigerant pada kondenser dalam bar, kita juga lihat di tabel. Didapati hal yang tertera di layar. Oke, next. Ditanyalah kita besar
Key desain evaporator total untuk sistem pendingin tersebut dalam kilowatt. Nah, rumus key evaporator adalah MR kali H1 min H4. Untuk MR-nya nanti akan MR itu adalah mass flow rate ya, maksud dari MR. Nah, itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kita udah tahu ya, kalau nilai MR itu 0,11271 dikali nilai entalpi didapati Q evap adalah 28,1008572 kilowatt. Oke, next. Nah, ini menentukan mass flow rate refrigeran untuk sistem pendingin tersebut dalam kilogram per second. Nah, ini kita dapati juga dari tabel Moran untuk ini ya, liquid tipe air H2O. Dari temperatur keluarnya ya, ini nanti 8 Celcius dan maksudnya itu 20 Celcius. Didapati nanti pressure bar-nya, juga nilai enthalpy-nya, seperti itu ya, seperti yang ada di tabel ini. Oke, next. Nah, ini. Nah, raw water. Raw water itu suhunya 20 Celcius hanya 83,96. Jika tidak percaya, nah ini kita bisa cek ya. Temperatur 20, nilainya masih liquid. Baru masuk ke refrigeran gitu ya. Nah, entalpinya adalah 83,96. Nanti yang satunya juga entalpinya kan kalau bentuknya vapor, nah seperti itu ya. Nah, water hanya 33,60 kilowatt. Nah, masih liquid karena bentuknya. Oke, selanjutnya sebelum menentukan nilai I, menentukan nilai mass flow rate maksudnya, kita harus tahu nilai Q. Nah, Q saya tadi kalau sesuai dengan RRP kan 2,01 meter pangkat 3 per jam. Nah, ini harus diubah dulu ke meter kubik per second. Didapati hasil 0,0000558323. Nah, lalu diubah ke mass kilogram per second, dapat hasil 0,558. Nah, dengan persamaan pertimbangan Q kali H raw water min H water sama dengan MR kali H1 min H4 didapati hasil MR adalah 0,11271 kg per second. Nah, selanjutnya saya juga ditanya mengenai W desain kompresor untuk sistem pendingin tersebut dalam kilowatt. Nah, kalau dalam kilowatt hasilnya adalah 7,00769. Tuh. Rumusnya sama. Nah, ini kalau dalam BTU per hour, tinggal dikonversi aja sih kalau ini. Oke, next itu besar daya Q desain kondenser untuk sistem pendingin tersebut dalam kilowatt. Nah, Q kondenser sama dengan MR kali H1 min H4. MR-nya diketahui, H1 H4 diketahui, dan didapati Q kondenser sama dengan 35,1085519 kW. Terus selanjutnya adalah yang paling penting nih, poin dari desain ini adalah pemilihan spesifikasi unit desain mengacu pada katalog Bitzer. Oke. Nah, yang pertama adalah spesifikasi kompresor nih, mengacu pada katalog Bitzer. Nah, ini adalah kompresor yang telah saya screenshot ya. Baik, saya akan menunjukkan ya, kalau di Bitzer itu bentuknya gimana sih. Oke. Nah, kita harus klik dulu nih Bitzer software-nya. Nah, nanti ada muncul banyak tipe-tipe kondenser, juga tipe-tipe kompresor yang kita butuhkan. Untuk yang pertama, saya diminta untuk mencari kompresor. Nah, ini akan ditekan, nanti akan muncul ini, kompresor. Kita pilih tipe refrigerannya. Punya saya R32. Seriesnya Orbit, cooling capacity-nya 0,518, evaporating SST 10 Celsius, kondensinya 36, liquid
suction-nya in condenser itu 0, suction gas superheat itu 10 Kelvin gitu ya. Nah, ini kita klik ini untuk menghitung atau calculate. Nah, dapati hasil ini. Nah, ini untuk yang kompresor. Selanjutnya saya diminta untuk setelah kompresor, saya diminta untuk mencari spesifikasi kondenser. Mengacu pada katalog pizza. Sama kayak tadi ya, setelah kita pilih kondenser ya, kondensernya seperti ini. Kalau kita sesuai, kita pilih water cool condenser. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita samakan racikannya, cooling edge-nya, condenser capacity yang telah kita hitung di awal, water inlet-nya yang ingin kita keluarkan, seperti itu sesuaikan dengan yang kita desain. Nah, didapati hasil ini seriesnya. Nah, ini condenser type-nya. Nah, ini lengkap sekali. Nah, kan tadi di awal juga diminta kalau nilai selisih ya, itu nggak boleh lebih dari 5 derajat. Nah, ini kalau keluarnya 35 nih, keluarnya 35,6, masuknya 28. Nah, ini kurang dari 5 derajat, berarti benar seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah, saya diminta untuk menentukan dimensi pipa yang dibutuhkan oleh desain sistem replikasi. Nah, karena pipa kita harus tahu suction line-nya, liquid line, dan discharge line-nya. Nah, ini bisa dibaca bahwa kompresor capacity ini didapatkan diameter berapa inch dan panjang berapa feet. Nah, kompresor capacity ini didapatkan diameter berapa inch dengan panjang berapa feet. Seperti itu. Ini juga bisa dilihat di tabel yang ada di modul. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat salah kata selama melakukan presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.